Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta berikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Tuhan Sun dari Pustaka Muhibbin. Dan pada video kali ini insyaallah kita akan mulai lagi ngaji kita, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah, yang pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini kita sudah nyampe juz 2 ya, dari kitab Mabadi Fiqhiyah karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Alhamdulillah. Yang silakan yang punya kitabnya silakan dibuka ya, agar kita bisa ngaji bersama-sama. Yang punya kitab Mabadi Fiqhiyah yang versi seperti ini ya, ingat ya, yang versi seperti ini. Maaf, ini ada tulisannya Madin karena ini saya gunakan untuk ngajar di Madin. Yang seperti ini masuk pada halaman 25 ya, bersolat, yang kitab Mabadi Fiqhiyah juz 2 yang versi yang ini kelihatan kan ya? Versi ini itu ada di halaman 30. Dan bagi yang punya kitab Mabadi Fiqhiyah yang versi terjemah bahasa Indonesia itu ada di ini ya, seperti ini misalnya ya, itu ada di halaman 38 ya. Silakan bisa disesuaikan masing-masing. Yang punya versinya terserah, yang monggo bisa dipakai. Kalau saya pakai tiga-tiganya ya, versi ini bisa juga, versi ini juga, dan juga versi ini juga. Silakan. Nah, kitab-kitab ini bagi yang pengen punya ya, silakan bisa hubungi admin kami di nomor 0857 3328 7220 untuk bisa membeli kitab Mabadi Fiqhiyah ya, atau kitab-kitab lainnya. Insyaallah banyak kami menyediakan, ada nggak hanya kitab Mabadi Fiqhiyah ya, tapi juga ada kitab fikih, tauhid, akan juga ada kitab tasawuf pun juga ada. Insyaallah nanti bisa langsung hubungan aja di WA ya, atau nanti bisa saya sertakan di deskripsi ya. Insyaallah di deskripsi saya masukkan ya, nanti agar Anda bisa mudah untuk menghubungi kami di Pustaka Muhibbin ya Allah ya, insyaallah. Tapi saya ingatkan ya, tapi jangan sampai ya kita tuh hanya mengandalkan untuk belajar agama, hanya mengandalkan dari buku atau kitab saja ya, tanpa kita memiliki seorang guru ya. Harus, apalagi dalam ilmu agama ya, ilmu umum saja kita punya guru loh ya, di sekolah misalnya, SMP, SMA, SD, kuliah, semua kita punya guru semua. Itu ilmu umum saja kita membutuhkan seorang guru ya, enggak hanya buku saja, apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu harus punya guru, enggak cukup hanya beli buku, baca, sepahami, itu enggak bisa ya, karena nanti khawatirnya Anda salah paham ya. Kalau salah paham bahaya nanti kalau tiba-tiba nyampaikan ke khalayak ramai misalnya, kayak ngaku-ngakunya ustadz misalnya, padahal berbekal hanya membaca doang, baca buku, itu nggak bisa. Kayak ustadz dadakan nanti harus menempuh
pendidikan atau punya guru ya, yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Boleh baca buku, nonton YouTube misalnya seperti ini, ceramah-ceramah yang cocok siapapun yang terserah yang anda inginkan ya, di sana banyak di YouTube selamanya. Nggak hanya cukup seperti nonton YouTube, baca Google, baca buku, nggak hanya cukup, tapi harus punya guru. Saya tekankan. Mengapa? Karena kemarin itu saya dapat WA itu ya, ada WA di nomor admin ya, di pemimpin ya, nomor adminnya ada seorang ibu-ibu itu. Jadi ingat, ada seorang ibu-ibu yang tidak bisa disebut lagi usianya itu muda ya, tidak bisa disebut lagi seorang muda. Beliau itu curhat, jadi gini, Mas, saya pengen beli buku tentang agama ya, tentang agama. Saya tanya kan, kemudian beli buku atau kitab apa Bu gitu. Ya semuanya apa ini, banyak kan kita tanya, pengennya kitabnya seperti apa gitu. Ya semuanya dari dasar sampai tertinggi katanya. Waduh, dari dasar ke tinggi. Tapi saya mau belinya bertahap katanya gitu. Saya pengen belajar ilmu agama, tapi di dasar-dasar dulu ya. Ada rekomendasi dasar-dasarnya seperti apa, kitab apa yang saya pelajari dasar-dasarnya. Saya seketika itu curiga, waduh, ini dia beli buku nanya pengen belajar agama tapi hanya dari buku. Saya tanya, Bu, sebelumnya punya guru atau enggak? Ya katanya, terus beliau menjawabkan gini, yang intinya dia sudah tua, pengen belajar agama ya, pengen alim, pengen jadi wanita yang solihah ya, pengen ilmu agamanya tinggi seperti ustadz-ustadz yang dia tonton ya, di YouTube ya katanya. Pengen seperti itu, makanya dia pengen beli buku ya, pengen dapat ilmu itu, pengen pinter ya, katanya pengen pinter, pengen solihah ya. Waduh, saya baca ini, terus saya pelan-pelan saya coba pahamkan kepada dia, Bu, saya jelaskan, Bu, jenengan atau Anda sudah bagus, kalau sudah di usia yang tidak muda lagi, semangatnya untuk belajar agama itu bagus, saya acungi jempol, bagus. Tapi ya ada tapinya, tapi tidak bisa instan, saya bilang itu nggak bisa Ibu hanya belajar di buku saja tanpa punya seorang guru. Nah dari situ akhirnya beliau menyadari, oh iya, saya harus punya guru yang mendampinginya agar tidak salah pemahaman atau apa, kan harus bimbing. Kita belajar kita analogikan ya, kita pengen belajar mobil atau pengen nyetir mobil atau apa, itu kan harus punya guru dulu kan ya, yang benar, yang jalur benar itu kan harus punya guru ya, kursus atau apa ya. Walaupun secara otodidak bisa sih, tapi agama tidak bisa secara otodidak ya, harus punya guru. Apalagi agama harus punya sanad keilmuan ya namanya. Kalau yang saya pelajari itu harus punya sanad keilmuan. Seorang itu kalau belajar harusnya itu harus punya sanad keilmuan. Apalagi kalau gurunya ini sampai ilmunya sampai tinggi lagi, sampai nyambung sama Rasulullah, itu malah lebih bagus gitu. Saya sarankan itu ya. Terus beliau tanya, terus ya saya pengen ngaji, pengen punya guru, terus rekomendasinya di mana gitu, yang bisa privat katanya. Wah, akhirnya kemudian saya larikan ya, daripada nanti ibunya itu kalau cari sendiri nanti tak khawatirnya akan kesasar. Karena kalau sendiri kesasar, takutnya kecemplung ke mereka yang yang punya ustadz, tapi kalau ceramahnya itu suka menghujat sana sini, bahaya. Nah, nanti takutnya kecemplung ke situ. Dan ibunya menyadari, oh ya, saya nggak suka kalau ustadz yang ceramahnya menghujat. Alhamdulillah kita sependapat. Akhirnya saya larikan ke ke Gus Abdul Wahab gitu ya, saya lingkan ke Gus Abdul Wahab.
kebetulan beliau kan tinggal di Jabodetabek ya, itu kemudian saya linkkan ke Gus Abdul Wahab untuk beliau bimbing ya, untuk agama lebih dalam lagi kan beliau Gus Abdul Wahab itu kan punya punya tim itu yang semuanya lulusan pesantren yang sudah tidak diragukan lagi sampai ilmuannya, kealimannya gitu. Yang mereka itu siap, bahkan mereka punya program sendiri untuk membimbing masyarakat yang memang kebetulan tidak sempat untuk belajar di pesantren atau punya guru. Mereka siap untuk mengajari secara privat itu nanti kepada mereka. Akhirnya ya udah, saya keliling ke sana dan beliau pun akhirnya belajar di sana gitu kan. Nah, kenapa ini saya ceritakan bahwa kita itu perlu memiliki seorang guru agar kita belajar agama kan tidak bisa kalau hanya baca buku kan banyak itu nanti takutnya salah pemahaman gitu, nanti fatal akibatnya ya, nanti kayak gitu. Saya sendiri pun juga untuk belajar agama juga nggak hanya belajar di buku saja, tapi saya dari kecil sampai itu kelas 2 sanawiyah itu diajar sama ayahanda saya sendiri ya, itu belajar ngaji baik Al-Quran maupun ngaji kitab-kitab dari ayah saya sampai kelas 2 sanawiyah itu. Kemudian ya kelas 3 sanawiyah saya pindah guru, itu pindah ke sahabat ayah saya ya, sahabat saya namanya Kiai Asmu'i ya. Itu kiai kampung ya, kiai ya sahabat saya yang sekarang menjadi sepuh atau menjadi rujukan warga desa itu kan, warga desa Pananarum itu cuma saya itu di Pananarum Baron Nganjuk itu. Semuanya kalau tanya agama biasanya ke beliau larinya gitu. Nama saya pindah ke guru, awalnya memang gitu sama ayah, tapi mulai kelas 3 sanawiyah itu ayah saya sakit keras ya. Sampai 1 tahun itu lamanya pada kelas 1 SMK ya, atau SMK itu saya ayah saya wafat ya. Akhirnya ya sudah saya lanjutkan makanya dari kelas 3 sanawiyah sampai nanti dari kelas 3 sanawiyah saya sudah belajar ke teman atau sahabat dari ayah saya. Dan ayah saya pun juga belajar agama juga tidak instan ya. Beliau punya banyak guru. Salah satunya yaitu Kiai Haji Abdul Fattah Jalalain ya. Itu guru beliau. Kiai Abdul Fattah Jalalain itu pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ula Lawak Kertosono Nganjuk ya. Beliau ini fotonya. Ini foto Kiai Haji Abdul Fattah Jalalain, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ula Lawak Kertosono. Dan beliau ini menjadi gurunya salah satu gurunya ayah saya gitu. Dan beliau Kiai Haji Abdul Fattah Jalalain pun punya banyak guru ya, secara ilmuannya jelas ya. Dari ayah saya dapat ilmu diajarin ilmu agama dari ayah saya. Ayah saya pun belajar dari Kiai Haji Abdul Fattah Jalalain. Kiai Haji Abdul Fattah Jalalain punya guru itu banyak, salah satunya itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Siapa sih yang nggak tahu dia Kiai Hasyim Asy'ari? Semuanya, hampir semua rakyat Indonesia insya Allah semuanya pada tahu siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Pendiri organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Dan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu setelah Syekhona Khalil Bangkalan, beliau kan juga menjadi kiainya para kiai gitu ya, kiainya para kiai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hampir semua kiai di Jawa itu belajarnya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi sudah tidak diragukan sanad ilmuannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nyambung lagi guru-gurunya banyak sekali. Terus ke atas sampai
Ini ilmunya nyambung ke Rasulullah SAW gitu. Nah, itu namanya sanad keilmuan. Makanya penting sekali kita punya seorang guru ya, terlebih dalam hal ilmu agama. Tidak salah nonton YouTube, membaca Google, beli kitab seperti ini terus dibaca sendiri. Itu beli kitab terjemahan biasanya bisa dibaca sendiri, tidak salah. Mohon alam pengennya juga punya. Ini sekedar referensi saja, sekedar ya untuk mengingatkan aja ya, untuk mengingatkan, untuk belajar saja nggak masalah. Sama seperti di pendidikan umum ya, di kuliah juga nggak hanya kuliah kan mesti butuh penunjang ya, nama buku. Ini juga penunjang ngaji, itu ya. Oke, itu sedikit cerita sebelum kita ngaji seperti biasanya. Jadi nanti Anda semua nonton juga sebaiknya juga punya guru ya. Saya di sini cuma sekedar sharing-sharing saja, tidak bisa jadikan seorang guru ya. Karena saya juga masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar ya pada guru saya. Tuh ya. Oke, Bismillah. Ya, sebelum kita mulai pembahasan kita menghormati fikih yang pada saat ini kita insya Allah akan membahas mengenai sholat berjamaah. Ya, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita hadiahkan Fatihah kepada mu'alif kitab ya Syekh Umar Abdul Jabbar agar kita kecipratan barokahnya beliau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa jamil al mu'allifin khususan al mu'allif li hadzal kitab yakni mabadi fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar rahimallahu wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darin wa jamil amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yuk buka kitabnya. Sholatul jamaati utawi iki bab nerangke salat berjamaah. Soal iku ma apa hukume utawi hukume salatul jamaati salat berjamaah. Baik, bagaimana hukumnya salat berjamaah? Soal iku ma apa hukmu sholatul jamaati salat berjamaah. Bagaimana hukumnya salat berjamaah? Jawab, fardu kifayatin utawi fardu kifayah ala rijali ing ngatasé wong lanang. Ala rijali uta ing ngatasé wong pira-pira wong lanang al muqimina tur kang mukim itu orang yang tidak sedang dalam bepergian ya, tidak sedang dalam bepergian. Wa qalluha utawi luweh kidik jamaah yang paling sedikitnya berjamaah iku wa aqalluha imamun wa makmumun.
Wa qalluha utawi luwih kitik-kitik paling sedikitnya berjamaah iku imamun wa makmun, yaitu adanya imam wa makmumun lan makmum. Salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah terhadap orang laki-laki yang sedang mukim. Sedang mukim itu sedang tidak dalam bepergian, ya. Paling sedikit sholat berjamaah itu ada satu imam dan satu makmum, itu paling sedikit. Hukum berjamaah ini menurut Imam Syafi'i memang fardu kifayah, tapi ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya, yaitu dari pendapat Imam Malik, ya. Imam Malik itu berpendapat sholat berjamaah itu sunnah muakkad, ya. Kalau Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Mengenai fardu kifayah sunnah itu kan sudah di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, di bab tentang hukum Islam, ya. Kalau fardu kifayah itu sama seperti kayak kayak orang meninggal, ya. Kayak orang meninggal itu mensolati orang meninggal itu, ya, itu kan fardu kifayah hukumnya sama, ya. Itu jika ada satu orang sudah melakukannya, maka satu desa atau satu kampung itu, ya, itu tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka semuanya itu berdosa. Namanya fardu kifayah, ya. Kalau yang Imam Hambali itu mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, sama seperti kayak sholat Jumat, ya. Sholat Jumat itu bagi laki-laki fardu ain, harus ditunaikan. Imam Syafi'i fardu kifayah. Kalau Imam Hambali itu sunnah muakkad. Tapi alangkah baiknya bagi seorang laki-laki itu, ya, semuanya laki-laki itu muslim, ya, itu berjamaah, ya, di masjid atau musola yang terdekat, ya, musola atau masjid terdekat, silakan berjamaah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan otomatis afdolnya itu di rumah, di rumah, ya, tapi juga tidak dilarang, ya, juga tidak dilarang. Misalnya kalau perempuan itu jamaah di masjid, ya, itu juga tidak dilarang, asalkan tidak timbul fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu berupa cobaan atau huru-hara bagi laki-laki. Misalnya ada cewek, ya, cantik misalnya, biasanya jamaah di masjid, tiba-tiba ada laki-laki memperhatikan, si Anu itu, si Ani itu, atau siapa tuh, dia sering ke masjid, ya, kita masjid jamaah lah itu. Makanya mereka itu karena masjid bukan lillahi ta'ala, tapi karena ada si itu, itulah. Tuh, makanya kalau wanita itu afdolnya itu di rumah. Kalau laki-laki itu sebaiknya sholat berjamaah di masjid atau musola, bisa, ya, yang terdekat gitu. Dalam suatu hadis sudah dikatakan itu sebaik-baiknya ada di hadis, ya, kalau nggak salah di Bukhari, ya, atau Muslim, ya, kalau nggak salah di situ, makanya dalam suatu hadis, ya, itu sebutkan sebaik-baiknya sholat itu dilakukan di rumah kecuali sholat sunnah. Kalau sholat fardu, sholat maktubah itu bagi laki-laki paling afdalnya itu berjamaah di masjid. Tetapi kalau sholat sunnah afdalnya di rumah. Misalnya sholat tahajud, ya, sholat duha, terus di rumah saja nggak masalah gitu. Terus
Jam berapa ini? Oh ya, sudah terlalu lama videonya. Baik, saya cukupkan demikian. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang syurutuha ya, syarat-syaratnya kam syurutuha yaitu macam-macam syarat-syaratnya sholat berjamaah. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan sekian ya, pembahasan masih hukum sholat berjamaah ya. Ada 3 macam ya tadi ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, dan juga fardu kifayah, dan juga ada yang mengatakan fardu kifayah, sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu ain. Demikian ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng yang ada di kanan atas agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ya, untuk seperti biasa sebelum kita akhiri, kita membaca sholawat dan doa sebagaimana kita baca setiap hari ya, setiap kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afalatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجة إليه ولا تنسنه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجة إليه ولا تنسنه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجة إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Dari kalam kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalam Allahumma fi ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.